Selamat sore Bapak Ibu semua. Ya, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan perenungan firman Tuhan pada sore hari ini. Dan saya yakin di tengah-tengah pergolakan, situasi yang tidak banyak hal yang terjadi di negara kita, tapi kita tetap bersuka cita. Amin. Amin ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin membawa satu tema dari eksposisi surat 1 Korintus dengan satu topik, yaitu standar kehidupan pengikut Kristus. Ya. Standar hidup pengikut Kristus itu seperti apa begitu. Nah, saya ingin mengawali dengan satu pertanyaan Bapak Ibu. Bapak Ibu, siapakah di tempat ini yang senang dengan musik dangdut? Ada yang senang dengan musik dangdut? Angkat tangan. Tidak ada? Apa saya satu-satunya di sini yang senang dengan musik dangdut? Oh, ada satu ya. Kameramen kita ya senang dengan musik dangdut ya. Saya juga adalah penggemar musik dangdut ya. Dan saya sangat suka dengan musik. Kenapa? Karena musik itu sifatnya netral. Musik itu bisa menyampaikan gagasan-gagasan kita. Dengan musik juga kita juga bisa menyampaikan keluh kesah kita. Dengan musik juga kita dapat menyampaikan apa yang terjadi dengan perasaan kita. Itu sebabnya Alkitab bukan tanpa alasan, itu penuh dengan mazmur, yaitu dengan musik. Jadi setiap orang menurut saya pasti minimal senang dengan musik. Walaupun jenis musiknya itu berbeda-beda. Saya sangat senang dengan musik dangdut. Dan ketika saya pada waktu kecil mendengarkan satu biduan dangdut. Bapak Ibu pasti kenal, yang angkatan baby boomers pasti tahu ya. Yaitu Haji Rhoma Irama, betul ya? Pasti sangat tahu dengan lagu ini. Pengorbanan begitu. Lagunya seperti ini, perjuangan takkan terelakkan. Pasti tahu ya Bapak Ibu ya. Dalam menempuh kehidupan, gitu ya. Jadi selalu ada cengkok-cengkoknya begitu. Tapi saya bukan penyanyi dangdut dan saya walaupun penikmat dangdut tapi cengkoknya itu sangat susah sekali. Nah saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang kehidupan ini, maka kita sama seperti yang disampaikan oleh Rhoma Irama tadi. Begitu. Karena itu saya ingin mengajak kita untuk membaca satu bagian perenungan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri semua. Mulai ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita, perhatikan di sini Bapak Ibu, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Mari kita berdoa. Sekarang ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati kebenaran firman-Mu ini. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang terus berbicara dan beracara di dalam kami. Dan menguasai hati kami, pikiran kami. Dan kami mempersembahkan hidup kami kepada Kristus. Kepadamu saja kami berdoa. Amin. Nah silakan Bapak Ibu sekalian untuk duduk kembali. Nah saudara-saudara kasih dalam Tuhan, saya tadi sudah menyampaikan tentang perjuangan di dalam kehidupan ini. Dan kalau istilah yang digunakan oleh Rasul Paulus bahwa hidup ini itu adalah ibarat sebuah pertandingan. Itu sebabnya Rasul Paulus menggunakan sebuah metafora yang namanya pertandingan.
Ada orang yang bertanding dan berjuang hanya mengejar yang namanya kekayaan. Karena dia mempunyai satu standar hidup bahwa saya itu harus kaya. Itu adalah perjuangan dan pertandingan bagi dirinya. Ada orang yang juga memiliki satu pertandingan memperjuangan di dalam hidupnya. Bagaimana saya menciptakan sebuah keluarga yang harmonis. Karena secara materi barangkali dia punya. Secara kekayaan dia barangkali punya. Tetapi dia tidak memiliki satu kebahagiaan di dalam rumah tangga. Dan itu menjadi satu perjuangan di dalam kehidupannya. Saudara kasih dalam Tuhan, hidup kita ini adalah hidup yang penuh dengan perjuangan. Pengorbanan ada di dalamnya. Itu sebabnya Rasul Paulus bukan tanpa alasan mengatakan bahwa hidup ini adalah pertandingan. Dan pertandingan metafora yang digunakan oleh Rasul Paulus itu adalah pertandingan atletik. Karena pada masa itu atletik itu adalah pertandingan jenis pertandingan olahraga yang sangat familiar bagi orang-orang Yunani. Dan apa gol dari pertandingan itu? Golnya tentu saja menang. Kalau kita berlari, ya tentu saja ingin menang. Apakah jenis pertandingan lari itu 100 meter, 200 meter, 300 meter, 500 meter, atau pertandingan lari yang bersifat estafet. Golnya itu pasti adalah menang. Kalau kita berjuang di dalam hidup, gol kita apa? Kalau secara ekonomi barangkali kita ingin hidup mapan. Itu adalah gol kita. Itu adalah target kita, ya. Kalau kita hidup di dalam perjuangan tentang keluarga, apa target kita, apa goal kita? Tentu saja kita ingin bahagia. Siapa di dalam dunia ini yang memiliki keluarga tetapi tidak ingin bahagia? Siapa yang memiliki satu tujuan di dalam pernikahannya, saya tidak ingin bahagia? Pasti tidak ada. Tidak ada. Satu kali saya melayani seorang dari beragama lain, ya. Saya sangat senang melayani orang-orang dari beragama lain. Kenapa? Karena mereka belum memiliki satu standar hidup yang baik, begitu. Ada seorang bercerita kepada saya, Pak, saya memiliki satu persoalan yang besar, berat, pening, kalut saya menghadapinya. Kenapa? Karena di dalam keluarga saya sering terjadi cekcok dalam rumah tangga. Saya bingung menghadapi istri saya. Bagaimana saya harus menghadapi dia, begitu. Kami sering berdiskusi tapi ujung-ujungnya ribut. Kami ngobrol tapi ujung-ujungnya ribut. Saya ingin meninggalkan dia. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Bapak ini bercerita tentu ingin menghendaki bahwa di dalam keluarganya ada satu hal yang ia temukan yaitu kebahagiaan. Tetapi dia tidak menemukan kebahagiaan di dalam keluarganya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang hidup, tidak mungkin kita tidak berjuang. Tidak mungkin kita tidak bertanding. Tetapi ada perbedaan pertandingan yang dilakukan oleh orang-orang dunia ini dengan kita. Itu sebabnya Rasul Paulus itu membedakan bahwa orang yang bertanding di dalam pertandingan olahraga itu, dia mengejar sebuah mahkota apa? Mahkota yang bersifat jasmani. Tetapi kita ketika kita bertanding dalam kehidupan ini, kita berusaha mengejar mahkota yang bersifat abadi. Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah berkata, kumpulkanlah hartamu yang di sorga. Karena apa? Di sorga itu bersifat abadi. Dia tidak lekang oleh waktu dan tidak ada apapun yang bisa merusaknya. Tetapi kalau kita mengumpulkan dan mengejar sesuatu hal yang bersifat jasmani, kita akan dirusakkan oleh hal yang bersifat jasmani itu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kenapa kemudian pertanyaannya, kenapa Rasul Paulus menggunakan metafora tentang pertandingan olahraga yang bersifat, yang jenisnya itu adalah atletik. Kenapa Rasul Paulus kemudian menggunakan pertandingan ini? Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menggunakan metafora ini. Kenapa? Karena ada standar hidup yang dimiliki oleh orang-orang Korintus, jemaat Korintus pada waktu itu menjadi standar yang rendah. Ya, standarnya rendah kenapa? Karena kalau kita memperhatikan, mulai dari pasal 1 sampai pasal yang ke-9 ini, ada satu paradoks, ada satu pertentangan yang sangat-sangat jelas sekali.
Beberapa pembicara sebelumnya seperti Pak Charles itu sudah menyinggung berkaitan dengan itu. Pertama yaitu adalah adanya percabulan. Rajin ibadah, tetapi sekaligus juga di dalam komunitas itu ada percabulan. Dan percabulan ini bukan percabulan yang biasa. Yang tidak pernah terjadi bahkan di antara orang-orang yang tidak percaya. Kenapa? Karena Rasul Paulus memberikan satu gambaran secara detail bahwa ada jemaat yang hidup dengan istri dari ayahnya. Bayangkan, percabulan yang begitu rupa. Jemaat Korintus ini bukan jemaat yang biasa, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Mereka adalah jemaat yang penuh dengan pengetahuan. Mereka adalah jemaat yang penuh dengan karunia. Segala karunia itu ada di dalamnya. Tetapi yang sangat berbeda adalah sekalipun mereka memiliki satu karunia yang begitu kaya, tetapi hidupnya tidak kaya di dalam Kristus. Dosa masih menggerogoti hidup mereka. Yang kedua adalah adanya perselisihan. Bagaimana mungkin ketika seseorang yang memiliki dan menyebut dirinya adalah pengikut Kristus, tetapi kemudian memiliki satu perselisihan yang begitu tajam di antara gereja dan bisa menimbulkan yang tadi ini, itu adalah perpecahan. Tentu kita tidak menghendaki adanya perpecahan di dalam gereja. Bahkan saya yakin di tengah-tengah gereja kita tidak menghendaki adanya perpecahan. Kita juga tidak akan menghendaki adanya perselisihan. Siapa yang mau adanya perpecahan dan perselisihan? Itu ibarat sebuah rumah tangga. Kalau misalnya ada perselisihan di tengah-tengah keluarga, pasti tidak ada rasa nyaman. Pasti tidak ada ketenangan di dalamnya. Begitu juga di dalam komunitas kita sebagai sebuah gereja. Kalau ada perselisihan, ada perpecahan di dalamnya, tidak mungkin kita merasa nyaman di dalam sebuah komunitas itu. Yang ada adalah kemudian kita berpikir bagaimana caranya supaya setidaknya saya bisa memberikan kontribusi ya untuk bisa menyelesaikan. Itu barangkali pemikiran yang paling positif. Tetapi pikiran yang paling negatif adalah ya sudahlah, saya memilih keluar saja. Tidak usah ada di sini. Toh ibadah ujung-ujungnya juga tidak baik begitu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kristus. Bahwa kita itu harus satu. Satu di dalam tubuh Dia. Satu di dalam kehendak Dia. Tetapi yang terjadi di jemaat Korintus itu sangat berbeda. Jemaat Korintus lebih memikirkan kedagingan mereka sendiri. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, itu sebabnya kita mesti memiliki satu standar hidup. Standar hidup yang tinggi. Bukan standar hidup yang rendah sama seperti yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus. Mereka mempunyai satu kekayaan yang begitu hebat sekali, tetapi standar hidupnya rendah sekali. Ya, itu sesuatu hal yang paradoks, sesuatu hal yang sangat bertentangan, tidak sesuai dengan apa yang digariskan dan ditetapkan oleh Kristus itu sendiri. Karena itu kita perlu memiliki satu standar yang tinggi. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mesti memiliki satu standar yang tinggi. Ketika seseorang itu pecah di dalam keluarga, atau ketika kita mengalami satu perpecahan di dalam gereja, maka itu menimbulkan satu kesedihan. Kesedihan hati buat siapa? Ya buat saya dan buat Bapak Ibu semua. Tidak mungkin kita tidak merasa sedih. Dan uniknya, jemaat di Korintus itu dirusak oleh karena sebuah opini. Karena menyerang Rasul Paulus. Itu sebabnya ada sekte-sekte di dalamnya. Sektarian di dalamnya ya. Aku adalah pengikut Apolos. Aku adalah pengikut Paulus. Dan aku adalah pengikut Petrus begitu ya. Karena apa? Mereka sebenarnya inti dari apa yang disampaikan oleh jemaat Korintus itu adalah mereka menolak keberadaan Rasul Paulus sebagai Rasul yang diutus oleh Kristus. Mereka tidak mempercaya bahwa Paulus itu adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah itu sendiri. Itu sebabnya dia menyerang keberadaan Rasul Paulus. Dan opini itulah yang berkembang di tengah-tengah jemaat sehingga muncul
Muncul pandangan bahwa aku ini adalah pengikut Apolos. Kenapa? Karena Apolos itu adalah seorang retorika Bapak Ibu. Seorang retorik yang sangat-sangat bersemangat, berapi-api. Tidak seperti Paulus. Paulus itu walaupun dia adalah seorang yang sangat tegas, tetapi barangkali penyampaiannya itu tidak meyakinkan bagi jemaat Korintus pada waktu itu. Sehingga mereka melihat ada satu figur lain yang itu bernama Apolos. Dan Apolos itu sesuai dengan ekspektasi mereka. Ya. Dia berkhotbah sangat semangat sekali, punya pengetahuan Alkitab yang bagus sekali. Dan ini sesuai dengan idealis saya. Begitu. Itu sebabnya barangkali Paulus itu bukanlah rasul yang diutus Allah. Mereka menyerang Rasul Paulus. Nah saudara kasih dalam Tuhan, setiap kita seperti disampaikan, saya ingat apa yang disampaikan oleh seorang filsuf ya. Filsuf yang bernama Marcus Aurelius. Marcus Aurelius dia pernah berkata seperti ini. Segala yang kita dengar itu adalah sebuah opini, bukan fakta. Dan kalau kita mengacu di dalam apa yang disampaikan oleh surat Korintus ini, maka itu bertentangan dengan fakta yang sudah ditunjukkan bahwa Paulus itu adalah rasul yang dipilih oleh Allah ketika Tuhan Yesus mendatangi dia di kota Damsyik. Dan 1 Korintus pasal 15 itu mengkonfirmasi ini. Bahwa apa yang disampaikan di dalam 1 Korintus 15 dia mengatakan, inilah yang kuterima dari Allah tentang perjamuan kudus. Nah saudara kasih dalam Tuhan, banyak perpecahan-perpecahan di gereja, perselisihan-perselisihan di dalam hidup apapun, itu karena sebuah opini. Dan opini itu bisa saja berangkat dari sebuah asumsi. Sehingga mengeluarkan sebuah opini yang negatif tentang seseorang. Sehingga membuat seseorang tidak suka dengan orang lain. Dan itu berpengaruh Bapak Ibu. Berpengaruh sekali. Itu sebabnya ketika seseorang ingin menilai seseorang, nilailah berdasarkan fakta-fakta yang ada. Bukan berdasarkan opini, bahkan berdasarkan asumsi. Ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya jemaat Korintus ini memiliki satu standar yang tidak, hidupnya belum sampai kepada standar yang ditetapkan oleh Alkitab itu sendiri. Maka pertanyaannya adalah, apakah standar kita? Apakah kita sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Allah dalam hidup kita ini? Saya yakin Bapak Ibu ingin tahu siapakah standar hidup kita sebenarnya. Apakah standar kita yang seharusnya kita lakukan di dalam menjalani kehidupan kita ini. Standar kita yaitu sebenarnya kalau kita mengacu dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Saya minta tolong, 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Satu Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6 di sini dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perhatikan Bapak Ibu, barang siapa mengatakan bahwa saya ada di dalam Kristus. Barang siapa mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Kristus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi standar yang kita miliki, standar yang harus kita pegang, dan standar yang harus kita jalani itu adalah Kristus. Bukan yang lain. Ya, bukan yang lain Bapak Ibu. Tetapi Kristus itu sendiri. Itu yang menjadi standar kehidupan kita. Itu yang menjadi target dalam hidup kita. Tapi tidak mudah tentu saja ketika kita hidup sebagai pengikut Kristus. Hidup sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kristus. Itu tidak mudah. Maka di sini kita membutuhkan satu pertolongan dari Allah. Karena apa? Karena dialah yang bisa memampukan kita.
Kalau Kristus misalnya mengejar kekayaan ke dalam dunia ketika dia datang ke dalam dunia ini, maka Kristus itu adalah orang yang paling punya kesempatan. Kenapa? Kenapa dia paling punya banyak kesempatan untuk menjadi kaya? Karena orang-orang kaya sangat ngefans, sangat mengidolakan Yesus. Ya. Sangat mengidolakan siapa Yesus. Bahkan seorang pembesar saja mengidolakan Yesus. Seorang Herodes ingin bertemu dengan Yesus. Artinya apa? Yesus itu sangat terkenal dan sangat diidolakan oleh banyak orang. Kalau Yesus itu ingin menjadi kaya, maka dia adalah orang pertama yang mampu memiliki itu. Tetapi Kristus tidak membiarkan dirinya ditentukan standar hidupnya oleh kekayaan. Maka saya sangat senang sekali apa yang disampaikan oleh seorang teolog yang bernama John Wesley. John Wesley pernah berkata begini, ketika dia memiliki sebuah kekayaan, semua kekayaan yang begitu besar, karena akibat dari pelayanannya, dia memiliki lukisan yang mewah, ya, standar hidup yang mewah. Tetapi dalam satu perenungan dia, ketika dia memikirkan dan merefleksikan seluruh apa yang dia miliki, maka dia sampai pada sebuah pernyataan. Ya, pernyataannya seperti ini, Bapak Ibu. Kumpulkanlah sebanyak-banyaknya, simpanlah sebanyak-banyaknya. Setelah itu, setelah kita menyimpan sebanyak-banyaknya, maka bagikanlah sebanyak-banyaknya. Itulah yang disampaikan oleh seorang John Wesley. Dia memiliki, sekalipun dia memiliki satu kekayaan, tetapi dia tidak membiarkan hidupnya diperbudak oleh yang namanya kekayaan. Dia hidup sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan keperluannya. Karena bagi keluarganya cukup misalnya hanya 100.000 misalnya belanja ya dalam 1 bulan misalnya. Tapi tidak mungkin dalam 1 bulan ya. Masa bisa belanja 1 bulan itu belanja apa begitu ya. Misalnya dalam 1 bulan dia hanya misalnya 2 juta, maka dia hidup dengan 2 juta itu. Sekalipun mungkin penghasilannya 10 juta. Tapi dia hidup dengan 2 juta. Selebihnya dia membagi-bagikannya kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada begitu banyak godaan-godaan ketika kita ada di dalam pertandingan dunia ini. Gitu. Ada begitu banyak godaan yang terjadi. Karena itu, Kristus sudah memberikan satu contoh yang terbaik di dalam hidupnya. Dan Paulus adalah pengikut Kristus yang juga mengidolakan dan mengikuti teladan Kristus. Dia mengikuti teladan Kristus. Lalu apa yang dilakukan oleh Paulus dan Kristus dalam memenuhi standar itu? Mari kita melihat yang pertama Bapak Ibu, Kristus dan Paulus ya, yang adalah pengikut dari Kristus itu sendiri, dia fokus dengan apa yang menjadi target hidup dia. Fokus. Ya. Itu sebabnya di sini dikatakan di ayat yang ke-26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Artinya kalau seseorang berlari, kalau dia berlari begini, tidak mungkin dia melihat ke kanan. Atau tidak mungkin dia melihat ke kiri, tetapi dia fokus pandangannya hanya ke depan. Dia tidak mungkin dia sembari berlari begini, tidak mungkin. Itu pasti dia berlari harus melihat ke depan. Target saya ke depan, maka saya harus berlari sekencang mungkin, sekuat mungkin supaya saya bisa mengalahkan pesaing-pesaing saya. Dan fokusnya itu sudah ada di depan mata. Nah, Kristus itu fokusnya apa di dalam dunia ini ketika dia ada di dalam dunia ini? Apa fokusnya? Yaitu memuliakan Bapa. Dengan cara apa dia memuliakan Bapa? Dengan cara dia memperkenalkan dirinya dan juga dia membiarkan dirinya mati di kayu salib. Merelakan dirinya dan menggenapi semua rencana Bapa itu di dalam dirinya. Itu adalah target dan goal dari Kristus itu sendiri. Itu sebabnya dia tidak bergeming apapun ketika iblis menawarkan kekayaan kepada dirinya. Ketika iblis juga menawarkan popularitas kepada diri Yesus. Yesus tidak bergeming sama sekali.
dia fokus kepada kehendak Bapa. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kalau dalam hidup kita ini saja kita tidak memiliki satu tujuan, maka kita adalah orang paling malang. Karena apa? Karena kita berjalan dalam hidup ini itu sama seperti orang yang linglung, sama seperti orang yang bingung. Kita mau ke kanan atau mau ke kiri, kita mau lurus atau mau kita ke belakang, begitu. Itu membuat diri kita bingung. Tetapi kalau kita mengerti tujuan kita, kalau kita mengerti fokus hidup kita, maka kita tahu kemana kita melangkah. Apa tujuan hidup kita? Apa fokus hidup kita? Tentu saja fokus kita sama seperti fokus daripada Tuhan Yesus. Sama seperti fokus dari Rasul Paulus, yaitu memuliakan Bapa. Tetapi apa yang dikerjakan oleh Paulus? Kristus mengerjakan untuk fokus pada kehendak Bapa itu, dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus supaya dia fokus kepada tujuan ilahi itu, apa yang dia lakukan? Dia memberitakan Injil. Supaya apa? Supaya banyak orang yang hidupnya terlunta-lunta, yang hidupnya bergelimang di dalam dosa, kembali kepada jalan kebenaran itu sendiri. Itu sebabnya Alkitab bukan tanpa alasan mengatakan bahwa Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada kebenaran apapun selain daripada kebenaran tentang Kristus itu sendiri. Kalau ada yang mengatakan bahwa dirinya adalah kebenaran, maka kita harus mengecek dan memeriksanya. Benarkah itu adalah kebenaran? Karena Kristus sudah membuktikan bahwa dia itu adalah kebenaran itu sendiri. Tadi malam saya bersama dengan anak itu ngobrol begitu ya. Tadi malam saya ngobrol dengan anak, atau katakanlah mungkin kami sedang PA begitu dengan anak-anak saya. Dan saya katakan Allah itu adalah Allah yang maha suci begitu ya, dalam obrolan gitu. Kira-kira saya bertanya kepada mereka, kira-kira dengan banyaknya agama-agama yang ada di dalam dunia ini, ada agama Buddha, ada Hindu, ada Islam, Katolik, Kristen, Yahudi, Zoroaster, segala macam itu, saya katakan, kira-kira manakah agama yang benar begitu? Saya katakan. Kemudian anak saya mengatakan agama Kristen, Bi. Oke, agama Kristen. Kenapa agama Kristen? Karena kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wah, itu jawaban yang membuat saya senang begitu ya. Setidaknya apa yang saya ajarkan selama ini termaktub di dalam dirinya, tersimpan di dalam dirinya. Kemudian saya menjelaskan, kalau kita mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa, dan kalau kita mengatakan bahwa Allah itu adalah Maha Suci, dan kalau kita mengatakan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang adil, maka Alkitab, Yesus Kristus itu harus memenuhi semua kriteria itu. Saya ambil satu contoh misalnya, saya katakan kepada dia, saya ambil satu contoh. Kalau dikatakan bahwa Yesus itu, kalau Allah itu adalah Maha Suci, maka Yesus itu juga harus Maha Suci. Pertanyaannya adalah pada waktu di sidang, ketika Tuhan Yesus disidang oleh Pilatus, kira-kira ditemukan tidak kesalahannya? Enggak ada, Bi. Betul tidak ada? Iya, tidak ada. Bahkan ketika ada di dalam sidang mahkamah agama itu, kira-kira ada tidak kesalahan yang ditemukan oleh para majelis agama itu tentang Tuhan Yesus? Tidak ada. Tidak ada. Jadi kita menemukan kebenaran itu. Itu sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal 8 dikatakan, siapakah di antara kamu yang dapat membuktikan bahwa aku itu berdosa? Itu adalah tantangan yang diberikan Kristus Yesus secara langsung kepada orang-orang yang menjadi lawan-lawannya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, tidak ada kebenaran yang lain selain kebenaran Kristus. Kalau kita mengetahui bahwa Kristus itu adalah kebenaran, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan kita juga perlu membagikan kasih Kristus itu kepada orang lain. Itu yang pertama Bapak Ibu. Fokus kita hanya kepada Kristus. Yang kedua, bagaimana standar yang dimiliki oleh Kristus itu, ya, bagaimana caranya? Yang kedua adalah kita mesti melatih tubuh kita. Melatih tubuh kita seperti yang disampaikan di sini, ya.
Di ayat yang ke-27 di sini katakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, apa sih hubungannya ya target kita, standar hidup kita dengan latihan tubuh? Apa hubungannya? Tentu tidak ada hubungannya, barangkali kita berpikir seperti itu ya. Tetapi saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, bahwa latihan tubuh itu berguna buat diri kita. Manusia tidak hanya terdiri dari aspek tubuh saja. Tetapi manusia itu juga terdiri dari aspek jiwa. Manusia itu juga terdiri dari aspek rohani. Itu sebabnya seorang filsuf yang bernama Aristoteles membagi manusia itu menjadi 3 unsur. Yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Dan ketiga-tiganya itu perlu dilatih. Dan ketiga-tiganya itu juga perlu diasupi dengan makanan yang sesuai dengan jenisnya. Kalau seorang atlet Bapak Ibu, kalau dia ingin mencapai sebuah kemenangan, maka dia harus melatih asupan makanannya. Latihan makan dia tidak sembarangan makan. Apa aja dimakan begitu ya. Tidak mungkin dia makan semuanya itu. Daging-daging dia akan makan semua segala jenis daging ya. Daging ular, daging B2 misalnya begitu. Itu kan pasti sangat senang ya. Bapak Ibu senang di sini B2? Enggak senang ya? Kecuali dengan saya senang ya. Barangkali seperti itu ya. Makanannya makan apa saja. Yang penting saya senang. Yang penting perut saya, cita rasanya di mulut saya itu enak, perut saya kenyang. Tidak demikian bagi seorang atlet. Seorang atlet itu melatih tubuhnya dan asupan tubuhnya yang masuk dalam tubuhnya itu juga dibatasi. Tidak sembarangan Bapak Ibu. Itu sebabnya seorang atlet itu memiliki gaya hidup yang sangat berbeda dengan kita. Perut saya ini bukan buncit Bapak Ibu ya. Buncit tidak menurut Bapak Ibu? Enggak ya, menurut Bapak Ibu pasti ideal ya. Sangat ideal ya. Tidak, menurut saya perut saya ini buncit. Karena apa? Banyak makan ya. Makanya juga dalam 1 minggu ini saya tidak terkontrol. Baru-baru ini saya 1 minggu saya harus ada di ke Malang begitu. Dan saya mengunjungi beberapa rekan-rekan yang melayani kaum dari agama seberang begitu. Dan otomatis apa yang disuguhkan oleh mereka saya harus makan. Mau tidak mau saya harus makan. Karena apa? Untuk menghormati mereka. Saya tidak ingin tidak makan tapi rasanya gimana begitu. Akhirnya selama beberapa waktu ini pencernaan saya terganggu Bapak Ibu. Karena apa? Karena makan terus. Pagi makan, nanti jam 10 makan lagi, jam 12 makan lagi. Akhirnya banyak makan saya. Ya. Dan saya pikir-pikir, saya ngobrol sama teman saya. Kayaknya selama 1 minggu saya di sini berat badan saya naik deh saya pikir gitu ya. Dan akhirnya saya harus mensterilkan kembali ya tubuh saya begitu dari makanan-makanan itu. Tubuh kita perlu asupan gizi yang tepat. Dengan makanan yang tepat. Makanan yang sehat. Ya, pemerintah memberikan apa? 4 sehat, 5 sempurna. Ada sayuran, ada segala macam. Begitu. Tetapi untuk jiwa kita, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa melatih jiwa kita? Di dalam jiwa itu ada pikiran, ada rasa, ada pendapat, ada opini. Ada paradigma, ada suatu perspektif yang kita bangun. Bagaimana cara kita melatih pikiran kita. Supaya pikiran kita itu selalu membuat sebuah pemikiran yang positif. Mari kita membuka di dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia melatih pikirannya. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus pasal yang kedua,
1 Korintus pasal yang kedua di sana dia katakan, karena pikirannya difokuskan hanya kepada Kristus, ketika terjadi pertikaian-pertikaian dan friksi-friksi itu di dalam jemaat, di dalam 1 Korintus pasal 2, Rasul Paulus di ayat yang kedua di sini katakan, sebab itu aku telah memutuskan, ya, aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, Paulus sekalipun dia dikatakan bahwa kamu itu bukan rasul, diejek seperti itu, dia tidak digubris oleh jemaat yang ada di Korintus, tetapi dia mengarahkan pikirannya kepada apa? Kepada pikiran yang benar, kepada pikiran yang bajik, kepada pikiran yang tepat, kepada pikiran yang semuanya itu objektif, melihat semuanya itu secara objektif. Itu latihan pikiran yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Lalu bagaimana dengan aspek rohani? Ya, untuk Rasul Paulus kita tidak usah tanyakan. Rasul Paulus adalah rasul yang sangat-sangat ketat di dalam latihan rohani. Dia membaca Alkitab, dia membaca kitab-kitab, ya. Dan dia meneladani dia meneladani tokoh kita, Allah kita, Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Dia banyak memuji Allah, dia berdoa sama seperti Tuhan Yesus. Pagi-pagi benar, di dalam Markus pasal 1 ayat 35, pagi-pagi benar dia sudah berdoa. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan itu juga yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu memiliki standar. Siapakah standar kita? Standar kita itu adalah Kristus. Maka kalau kita mengetahui bahwa standar kita adalah Kristus, maka marilah kita melatih seluruh tubuh kita ini dan menguasainya. Kalau kita memiliki satu keinginan untuk bisa menikmati makanan yang enak, tetapi itu juga meracuni tubuh kita, maka remlah itu. Ya. Kalau kita memiliki satu godaan-godaan, waduh tugas saya belum selesai nih, ini bagi mahasiswa ya, bagi para mahasiswa. Kalau misalnya tugas saya belum selesai dan deadline-nya ini sudah harus diselesaikan, kemudian saya tergoda untuk menjadi plagiat. Urungkan niatmu itu. Ya. Mari kita bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Allah. Jangan turunkan standar kita. Tetapi marilah kita mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh Kristus. Karena Dia adalah teladan hidup kita. Amin.